Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dalam anugerah Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan kita terpelihara. Itu sebabnya sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini, saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, ayo kita mulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena janji firman Tuhan jelas akan digenapi dalam kehidupan kita ketika kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak dan mengingatkan kepada setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini. Ayo sama-sama kita jadi berkat ya. Jangan biarkan berkat yang sudah kita terima setiap hari ini berhenti di kita, namun bagikan kembali. Karena saya percaya berkat yang kita terima pasti akan memberkati orang lain, yang ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka juga dikuatkan. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, timbul pengharapan. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka menemukan damai sejahtera Kristus. Puji Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Sungguh hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Itu sebabnya sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami, tuntun kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-93 ya. Kita lihat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-93. Pemazmur bilang seperti ini, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Pemazmur mengatakan bahwa dengan titah-titah Tuhan, dengan peraturan Tuhan, dengan seluruh kebenaran firman Tuhan, Tuhan menghidupkan aku, kata pemazmur. Saya ambil sebuah kesimpulan, berarti orang yang merenungkan firman Tuhan setiap hari akan mengalami kehidupan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan menghidupkan saya. Amin. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta, ada orang-orang yang tidak merenungkan firman Tuhan, dia tetap hidup kok. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup di sini, hidup menjadi berkat. Hidup di sini kuat menghadapi badai. Hidup di sini berarti kita sadar dalam kehidupan kita, kita bisa memberikan hidup buat orang lain. Bukan hanya hidup hidup jalan-jalan, hidup usaha, berbisnis. Ya kan juga hidup bangun pagi. Tetapi kalau bangun pagi engkau tidak buat apa-apa, engkau cuma makan tidur nyusahin orang, iya kan? Makan tidur ngomongin orang. Sudah dikasih dalam Tuhan, itu juga hidup. Tetapi hidup yang tidak berguna, hidup yang tidak bermanfaat. Tetapi di sini pemazmur katakan, titah-titah-Mu membuat aku hidup, menghidupkan aku. Jangan sampai kita seperti zombie yang terlihat hidup tetapi mayat, gitu kan? Mayat hidup, terlihat hidup padahal tidak ada aliran air kehidupan dalam hidupnya. Sehingga tatapannya kosong, pikirannya kosong, gampang ikut arus, gampang diomongin orang langsung marah, langsung chaos, begitu kan? Orang-orang ini kelihatannya hidup tetapi sebenarnya tidak hidup dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang begini. Karena itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi makhluk hidup, manusia menjadi makhluk hidup pada saat Tuhan memberikan nafasnya. Berarti tanpa nafas dari Tuhan, tanpa firman Tuhan, manusia
terlihat hidup, tetapi sebenarnya tidak memiliki kehidupan di dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya nggak ada arah dan tujuan. Ya udahlah, habisin waktu begini aja lah. Ya udahlah, yang penting saya udah lakukan ini, lakukan itu. Nggak ada tujuannya. Tapi ketika kita menyadari firman Tuhan setiap hari yang saya dengar memberikan hidup saya berdampak buat orang lain, memberikan hidup saya bisa menguatkan orang lain, itulah hidup. Jadi hidup itu bukan cuma sekedar hidup buat diri kita sendiri, itu belum hidup saudaraku. Tetapi ketika kita sadar keberadaan kita berguna buat orang lain, disitulah kita menjadi hidup. Amin. Tuhan Yesus pernah bilang seperti ini dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38 saudaraku. Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita rindu hidup kita bukan seperti biasa-biasa saja. Bukan cuma sekedar ya yang penting saya hidup gitu kan, bangun pagi, saya makan, saya berangkat kerja, pulang, makan lagi, tidur. Itu aja rutinitasnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita berdampak. Sama-sama bilang sama saya harus hidup berdampak. Hidup akan terlihat hidup ketika engkau dapat menjadi berkat buat orang lain. Selalu saya bilang untuk menjadi berkat buat orang lain tidak hanya bicara tentang uang, tidak hanya bicara tentang finansial, tidak hanya bicara tentang apapun juga engkau bisa beri, itu juga bisa jadi berkat buat orang lain. Engkau mendoakan orang lain, engkau mengencourage orang lain untuk tetap ikut setia dalam jalan-jalannya Tuhan. Engkau membagikan sesuatu yang berharga dalam hidupmu, itu juga menjadi berkat buat orang lain. Engkau membagikan postingan-postingan hamba-hamba Tuhan yang memberkati hidupmu, itu pun jadi berkat buat orang lain. Jadi banyak cara untuk jadi berkat. Kuncinya satu, firman Tuhan selalu hidup dalam hidup kita. Karena tanpa firman Tuhan kita nggak bisa hidup saudaraku. Kita nggak bisa menjadi hidup buat orang lain. Kita nggak bisa menjadi hidup bagi sekeliling kita ketika kita tidak tinggal dan tertanam dalam firman Tuhan. Karena itu pastikan setiap hari kita sadar kita memerlukan firman Tuhan. Setiap hari kita sadar kita ambil waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena tanpa titah-titah Tuhan, tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa berjalan dalam kehidupan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kami bawa setiap apa yang menjadi pergumulan kami dalam tangan Tuhan. Kami sadar, kami tahu di luar Tuhan kami mati secara rohani. Tetapi dalam hidup kami ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hidup, yang menjadi berkat, yang berfungsi, yang berguna bagi sekeliling kami. Sehingga ya Bapa, ketika kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa, di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa, maka biarlah hari-hari hidup kami terus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu yang memerdekakan kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa hari ini buat mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, dan dalam nama Yesus Kristus Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang susah hari-hari ini, biarlah Roh Kudus berikan penghiburan. Bahkan mereka yang hari-hari sudah mulai tawar hati, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka tetap terus hidup dalam pemandangan mata Tuhan, bahkan menjadi hidup bagi orang-orang di sekeliling mereka, menjadi berkat dan memuliakan nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Miliki kedekatan dengan Tuhan dan firman-Nya, maka kita bisa memiliki hidup untuk mengalirkan kehidupan buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.